Apakah ada pesan khusus Pak Bupati kepada DPMD untuk DPMD itu ketua RT harus gini-gini, ada enggak? Selalu ada. Jadi Pak Bupati ada tipikal orang yang selalu melakukan evaluasi. Dengan 99 miliar per tahun, RT bersih sudah bisa lakukan apa saja. Ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada, itu Pro Rakyat. Kalau kita bicara RT bersih ini kayaknya program lama ya Pak Kadis ya? Program sejak 2000 kalau fokuskan itu 2016 ke atas gitu. 2016. Tapi sejak 2012 memang sudah jalan. Hanya fokusnya lebih ke RT itu di 2016 ke atas ke sini. Dan apakah memang RT bersih ini satu-satunya di Indonesia atau bagaimana? Kayaknya satu-satunya deh. Apa satu-satunya di Indonesia, spesial sekali ya? Secara program satu-satunya dan mungkin dari kebijakan intervensi anggaran malah Wow. Tahan dulu Pak Kadis. Kita masuk Belum, tahap Pak. demi Pelan-pelan dulu. pelan-pelan. Agak mengejutkan ya, ternyata bisa satu-satunya di Ya. kemungkinan besar satu-satunya di Indonesia ya. boleh dibilang begitu ya. Mungkin boleh dibilang begitu. Oke. Nah, mungkin kita masuk pelan-pelan dulu Pak Kadis ya. Oke. Tahap demi tahap gitu ya. Biar para penonton kita paham apa itu RT bersih. Dan kenapa juga Pijar Malinau menghadirkan dua orang yang luar biasa khususnya dari perangkat RT itu sendiri. Kita mulai itu dari apa itu RT bersihnya Pak Kadis. Iya benar. Biar orang tahu Bersih itu sih apa? Iya. RT Apa bersih itu. Apa memang hanya khusus bersih-bersih kan? Ya udah kita mungkin cuma gotong royong, bersih-bersih dah. Itu RT bersih. Ya itu Iya nggak secara sih? harfiah ya. Jadi Oh, orang oke. RT bersih secara harfiah lingkungan lah, hubungan dengan perilaku ya. Tapi lebih jauh lagi sebenarnya RT bersih itu kalau yang sudah membaca atau sudah mengalami perjalanan RT bersih dari ketika fokus 2016 sampai tahun ini disadari bahwa RT bersih itu adalah sebuah program, tidak hanya bicara soal kena langsung ke masyarakat secara sosiologi masyarakat, secara perilaku individu, tapi juga ke lembaganya. Jadi ini Pak Ketua RT Pak Sekretaris ini lembaganya juga yang dibenahi dulu, kemudian baru masyarakatnya. Pikirannya harus bersih berarti ya. Secara umum bersih. Jadi bersih itu kan RT bersih, rapi, tertib, bersih, sehat, indah dan harmonis itu adalah akronimnya. Jadi kalau dijabarkan tuh panjang nih. Sebenarnya indikatornya tuh banyak. Jadi ada 7 indikator utama. Kalau dijabarkan lagi ada sekitar 79 sub indikator. Terkait dengan lingkungan, terkait dengan perilaku, terkait dengan kelembagaan, terkait dengan masyarakatnya, semua hal itu mencakup di situ. Berarti yang menarik di sini tidak hanya mesti kita pakai baju yang bersih, tapi pikiran dan hati kita juga harus Ya, bersih. jadi pikiran, perkataan dan tindakan itu harus bersih secara harfiah itu. Oke, mungkin kita akan masuk ke sini Pak Kadis. Ada yang menarik. Ya. 2020 RT bersih lanjutkan dan tingkatkan. Ya. Artinya pergantian kepemimpinan. Artinya, dan itu hal lumrah di semua Ya. daerah di Indonesia. Lima Yang tahun. menarik di sini adalah lanjutkan dan ditingkatkan. Tingkatkan. Iya. Ya kami pengen mungkin Pak Kadis bisa sampaikan kepada para penonton Ya. itu apa sih ya, lanjutkannya jelas nih RT bersihnya Iya. dilanjutkan. Nah, ditingkatkannya ini Apa sih? seperti apa gitu kan? Emang apa sih yang apa yang ditingkatkan ditingkatkan? Apa dari RT bedanya? bersih? Secara konsep tidak berbeda jauh, tapi pada saat pelaksanaan itu ada perubahan-perubahan peningkatan. Contoh, kalau dulu RT bersih itu untuk dari sisi kebijakan anggaran kan ada persentase penggunaan, misalnya infrastrukturnya harus berapa persen, pemerintahannya berapa persen, kemudian pembangunannya berapa persen dan yang lainnya berapa persen gitu. Ada dibagi jadi 4 kategori. Tapi ke sini kita menyadari bahwa sebenarnya kebutuhan masyarakat itu tidak bisa kita kotak-kotakan juga. Jadi pada saat tahun itu mungkin kebutuhannya kami ini lebih ingin membangun infrastruktur nih, fokus ke infrastruktur, maka kan harus gitu. Jadi dari pemikiran Bupati saat ini sendiri bahwa oke, kita tidak perlu buat persentase, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada tahun ini. Kemudian kalau dulu dari sisi penyaluran atau pencairan dari sisi anggaran ada beberapa tahap ya. Nah sekarang kita konsepnya hanya 2 tahap maksimum.
supaya ketika masyarakat atau RT itu membutuhkan tidak perlu lagi banyak hal yang harus mereka penuhi. Dari 3 tahap menjadi 2 tahap dan dikasih kebebasan sepenuhnya Dikasih kebebasan sepenuhnya apa kebutuhan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab ya. Dan pada akhirnya kita diuji ketika ada COVID, ya nggak? Ketika dia ada COVID, kita diuji peran RT gimana nih? Kalau mungkin di daerah lain kelabakan, kebutuhan Iya, benar. itu tidak bisa dipenuhi, mereka langsung harus dari tingkat kabupaten, kebutuhan A, B, C. Kita langsung lewat RT. RT langsung punya kewenangan menutup, membuka portal dan sebagainya. Oh iya, iya. Kita pindah dulu, kita tahan dulu sama Pak Kadis. Ini masih banyak nih sama Pak Kadis nih. Iya. Kita beralih dulu ke apa nih? Ketua RT 4 Kelapis, Pak. Iya. Ya, Pak. Kami dapat informasi bahwa RT Bapak ini menjadi RT terbaik. RT terbaik Se-Kabupaten Manuk. Klaster perkotaan. itu setiap tahun nggak Pak Kadis atau bagaimana? Baru tahun ini ya kita ada. Wah, luar biasa. Jadi apa sih sebenarnya kok bisa? Nah, Kok bisa ini? cara Bapak mengimplementasikan program RT bersih itu seperti apa? Jadi cara apa? Ya. RT apa yang dikerjakan? Baik. Saya bersama aparat staf saya dalam rangka mengimplementasikan program RT bersih itu memang kami sesuaikan dengan program yang sudah terinci dan terencana. Oleh sebab itu di RT kami segala sesuatu yang menjadi kebutuhan permintaan berdasarkan program perlombaan RT bersih kemarin kami tidak terlalu kesulitan, baik secara administrasi maupun hal-hal yang berkaitan dengan kriteria perlombaan tersebut, Pak Kadis. Jadi terkait lomba ya, Pak? Terkait lomba. Jadi kami tidak terlalu kesulitan untuk mempersiapkan itu karena itu barang memang sudah kami siapkan sesuai dengan Ternyata sudah jalan gitu Pak. Ternyata sudah jalan. Jadi oleh sebab itu ya begitu ada perlombaan RT terkait administrasi dan sebagainya, oke, siap Pak Sekretaris sudah siapkan. Tapi ada yang menarik di sini Pak RT. Ya. Kan tadi disampaikan sama Pak Kadis bahwa dana yang diberikan oleh pemerintah daerah diberikan kebebasan sepenuhnya pada masyarakat. Nah, kita pengen tahu nih, apakah ada intervensi dari atas nih? Oh, Iya. kalian harus buat gini, Wal. Ya mungkin ceritanya aja bebas, tapi apakah ada juga intervensi dari atas? Kalian harus buat gini, cuman casingnya aja bahwa itu dikasih kebebasan. Iya. Ada Gimana nggak tuh, Pak? intervensi? Baik, apa yang disampaikan Pak Kadis memang seperti itu Pak. Jadi kebebasan untuk pengurus RT itu bukan berarti tidak bertanggung jawab kami. Tetapi kebebasannya untuk mengusul program-program skala prioritas yang ada di RT itu. Tidak ada intervensi lagi kepada kami. Memang sepenuhnya Berarti dipercaya. dana itu dikelola dari rakyat, ada rakyat untuk rakyat lah ceritanya. Wah, Untuk warga Jadi, RT itu sendiri. kami kelola berdasarkan musyawarah. Lalu kita pilihlah yang mana menjadi skala prioritas. Jadi Kita pengen tahu tiba-tiba Pak Kadis telepon, misalnya Pak RT mau buat ini, oh jangan misalnya kan. Ada nggak tuh Pak? Ada nggak gitu? Apa pernah? kami berterima kasih dengan program ini karena memang RT itu diberi kepercayaan penuh untuk mengelola dana itu untuk memprogramkan dana RT bersih tersebut sesuai dengan kebutuhan warga RT di tingkat Berarti merancang, mengeksekusi dan mengawasinya memang dari masyarakat. Kadis, kami tahan dulu ya Pak RT ya. Kami geser lagi nih ke Pak Kadis nih. Jadi satu RT itu berapa anggarannya tadi? Satu RT 260 juta, 60 juta operasional, 200 untuk kegiatan pembangunan. Berarti sekitar kalau kita kali 381 RT Jadi sekitar total itu ada 99 miliar 60 juta per tahun yang langsung diarahkan kepada pembangunan di masyarakat. Wow, luar biasa. Nah ini kami mungkin masuk agak berat nih Pak Kadis. Dengan 99 miliar per tahun, RT bersih sudah bisa lakukan apa saja. Ya, outputnya apa? Iya, Tapi iya, sih, iya, itu iya, jadi iya. pertanyaan. Iya, Jadi, selalu. Apa sih ya, outputnya? saya ingin tadi kembali lagi ke awal ya. Jadi tidak hanya output perilaku yang kita jaga, tapi juga ada bentuk-bentuk kebijakan intervensi anggaran yang menghasilkan apa? Seperti tadi disampaikan Pak RT,
bahwa pembuatan tanggul sawah, irigasi. Dan itu Kalau- boleh Pak Kadis? boleh, karena memang arahnya kepada pembangunan masyarakat. Jadi hal yang berkaitan sebenarnya ini disesuaikan dengan sub bidang yang bidang yang ada di sistem informasi keuangan desa, karena anggaran RT ini adalah bagian dari struktur APBDes. Jadi kita tidak lari juga dari situ, tidak menjadi anggaran khusus RT ya, karena dia tetap menjadi dalam struktur APBDes. Apa saja yang dihasilkan? Kalau boleh saya mengukur bahwa dia dari 2021 ya, dari 2021 dia ada 3 hal, ya, penunjang ekonomi masyarakat, terus ketahanan pangan, kemudian kegiatan pembangunan itu udah menghasilkan berapa meter jalan baru. Iya. Bisa ingin disebut nggak? Itu Wow. yang paling pengen tahu. Iya, Itu yang paling mau. pengen tahu. Saya buka-buka ya, karena Ya. saya nggak hafal nih totalnya, jadi saya akan buka. Ya nanti penonton akan kita tampilkan. Iya, kita juga akan bantu Nanti menampilkan. kita kasih datanya. Iya. Jadi supaya diketahui bahwa tahun 2021 saja kita sudah membuat 1.705 meter jalan baru. Itu satu kabupaten Malinau Pak Satu Kadis? kabupaten. Wow. Dari tahun berapa tuh? 2001 saja. 2001 atau 2021? 2021. Kalau yang ke bawah kan kebetulan saya belum menduduki jabatan. 2021 tadi berapa Pak Kadis? Ada 1.705 meter jalan baru. Jalan baru loh ya. Jalan baru ya? Ya. Berarti Artinya ini beda lagi dong di dengan luar dari program. kegiatan pemerintah daerah. Wah. Ini yang dari dana RT saja. Dari Dampak dana RT. domino nggak sih ini bisa? Nah ini dibilang? apakah dia sekitar perkotaan atau enggak? Dengan RT-nya, di wilayah RT situ dong. Nah, nggak mungkin kan RT 4 membangun untuk RT 1. Untuk Iya. RT-nya pasti. Jadi kalau jembatan saja ada 24 unit. Wah, Jembatan yang memang dibangun dengan anggaran RT. Dengan anggaran RT. Nah, jadi Ini tahun 2021 aja. 2021. Kemudian tambatan perahu ada 12 unit. Semenisasi yang memang menjadi andalan Iya, gang-gang, jalan-jalan. 3.741 meter. Wow, 3.000. Ya, kemudian lampu jalan, bayangkan dana RT kita bisa ada lampu jalan khusus dana RT dan 328 unit. Itu sesuai dengan kebutuhan RT masing-masing. Kalau di wilayah perkotaan mungkin tidak terasa ya. Iya. Tapi untuk dalam pemberantasan mereka membutuhkan tenaga listrik itu mereka menggunakan lampu jalan ini. Kemudian solar cell, ini juga solar cell 1036 unit. Jamban memang kebutuhannya juga ada kan 368 unit, jaringan air bersih 110 unit, pembangunan drainase 12.062 meter, 12 kilo barangkali berarti kurang lebih. Bibit ada 190. Sampai masuk ke pertanian itu boleh dana boleh, RT bersih? boleh sekali. Boleh. Yang penting menyentuh asal bukan mungkin kebutuhan pribadi ketua RT. Oh. Misalnya Tidak ya, Pak ya. pengadaan mobil dinas gitu ya. Jadi enggak, jadi makanya saya bilang dibebaskan tapi bertanggung jawab. Jadi dan kami menyadari memang tidak semua bisa melaksanakan, tapi tetap kita kalau dalam bentuknya Mas Evan tadi bilang ada intervensi, enggak, bukan intervensi tapi lebih kepada meluruskan. Oh ini jangan dilakukan, tapi ini boleh. Oh iya. Artinya Teruskan. sesuai regulasi lah ya. Ada guidance, ada regulasinya. Jadi kita nggak lepas benar-benar lepas, karena kalau lepas sekali nanti tidak sesuai dengan Iya. struktur APBDes-nya, wah tidak selaras dengan visi misi desa, tidak sesuai dengan inovasi pembangunan daerah, akhirnya menjabar kemana-mana. Karena pembangunan yang baik itu adalah dia sinkron dari atas sampai. Oh Ya, iya. jadi harus dari program nasionalnya kena kan. Apalagi sekarang isu stunting, isu ketahanan pangan, semua ini yang saya sebutkan tadi semua mengarahnya kepada termasuk penanganan stunting juga. Mungkin saya mau kembali lagi ke dana RT bersih itu sudah lakukan apa saja Pak Kadis? Nah itu tadi tahun 2021 ya Pak Kadis? 2021 ya. Oke. Jadi kalau diakumulasikan 2021, 2023 belum kami hitung Ya, karena ya. belum berakhir tahun Ya, anggaran. belum bukan. Nanti belum tutup buku, setelah tutup buku baru kita hitung. Jadi kalau diakumulasi 2021 2022 tadi nah ini biar disebut lah, nanti mungkin ditampilkan ya, Ya, layar ya, ini. ditampilkan. Jalan barunya menjadi 2047 meter, jembatannya menjadi 80 unit, tambatan perahu 31 unit, seminisasi menjadi 7370, lampu jalan menjadi 603 unit, bibit ternak baik ayam, babi, ikan, bebek itu menjadi 341.708 bibit gitu. Terus bangunan sentra pertanian ada 7 unit, bibit perkebunan khusus ada 35.721, sarana pertanian ada 5.104 unit, pematang sawah termasuk bagian dari yang kelapis tadi 41.577 meter persegi. Ya, saya semangat menyebutnya karena ini harus dihitung. Wah, Jadi luar biasa. orang mungkin menilai mana sih hasilnya ini? Oh, Berdasarkan benar-benar. data. Ini data ya, jadi bukan asumsi saja, Iya, bukan betul. alasan-alasan itu.
Nah, itu yang disampaikan Pak Kadis itu nanti itu secara global, satu Iya. kabupaten. Nah, kita beralih lagi ke RT Contoh, Kelapis. langsung dicontohi ya, langsung ada Kira-kira contohnya nih, di ya, samping. ya, kita tanya nih ya, RT 4 Kelapis ini dana RT bersihnya untuk apa ya? Yang Iya. memang paling berkesan dan paling memang ya ada something lah di situ. Apa yang dilakukan? di Unik. RT lain? Apakah ada yang bahkan unik nih daripada yang lain? Yang mungkin Silakan. saya jelaskan ya, terkait dengan program RT bersih di RT 4. Ya, pada intinya kami di RT 4 bersyukur menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Malinau dan bersyukur kepada inovasi dari DPMD di tahun 2023 ya memberikan anggaran tambahan dalam bentuk reward ya. Jadi Berapa hadiahnya kemarin, Pak? untuk juara 1 ini 50 juta. Wow, seru banget ya. Jadi nilai 50 juta itu aja untuk RT di luar sana yang di Kabupaten Malinau besar sekali loh. Iya. Nilai 50 juta. Itu berapa kakak tuh Pak RT 4 Kelapis? Iya. Kalau untuk kakak di RT 4 ini 54 kakak. Jadi adapun terkait dengan penyampaian masalah program, ini visi misinya Pak Ketua RT ini memang ada. Oh, ada visi misi juga Ketua RT. Ketua RT. Ya itu saya bilang indeks demokrasinya kan muncul di situ. Wow, luar biasa ya. Jadi, Ketua RT pun. ya ada ya keluarga-keluarga tidak mampu, anak-anak kita yang baru menikah ini ya tidak punya rumah. Jadi melalui Pramusrembang sesuai dengan arahan dari DPMD kita melaksanakan ya program yang disampaikan tadi 4 isu pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, kemudian pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan, yang ketiga itu sumber daya manusia, kemudian yang keempat pemerintahan. Jadi untuk infrastruktur ini memang program Pak Ketua ini identik dengan yang membantu untuk keluarga tidak mampu. Jadi kita membangun rumah. Jadi tahun 2023 ini Bangun atau rehab, Pak? bangun jadi Bangun dari ya. nol. Dari awal. Saya aja berinding nih. Ya. Wah, dari awal. Jadi Rumah layak huni loh ya, Ya. bukan rumah-rumahan ini. Jadi harapannya Itu murni dari anggaran dana RT, ya. RT. Kita menganggarkannya untuk per unit 27 juta rupiah. Masih gotong royong warga. Ya, gitu. dengan kesepakatan warga memang swadaya, swadaya, padat karya tunai. Ya minim memang untuk upah kerjanya, tetapi kita berpikir untuk outputnya ini bagaimana membantu melalui anggaran RT bersih ini membantu anak-anak dan keluarga yang tidak mampu. Ya kita berterima kasih kepada Bupati dalam hal ini yang memberikan anggaran RT yang boleh dikatakan yang Pak Kadis tadi ya satu-satunya lah untuk di Kabupaten Malinau. Jadi kalau bicara masalah RT ini kan ini sudah jilid zaman Pak Jansen jilid 1-2, ini zamannya Pak Wempi sudah jilid ketiga. Jadi pada intinya kami tetap akan fokus terkait dengan program-program yang disampaikan oleh DPMD. Mungkin yang lain Pak Ketua bisa jelaskan terkait program-program. Baik. Kalau masalah program RT bersih untuk RT kami seperti yang Pak Sekretaris saya sampaikan, dan memang itu sangat terasa memang kepada masyarakat, sangat terasa. Oleh sebab itulah program RT bersih ini mau ada jilid 4, jilid 5 tetap dilanjutkan. Harus ya Pak. Wah, harus banget ya. Jadi harus, dan saya Ketua RT bersama pengurus RT siap mengawal program RT ini lanjutkan. Karena memang program RT ini Pak, saya katakan jauh sudah lebih menyentuh kepada masyarakat. Contoh, masyarakat kami yang belum punya jamban sebelumnya, mereka tidak punya Dibantu. bantu dari RT. Masyarakat kami yang rumahnya perlu direhab, kita bawa masyarakat musyawarah, kita prioritaskan, kita bantu. Jadi yang kita bantu ini materialnya, tapi yang mengerjakan ini gotong royongnya. Jadi Pak, saya potong, seberapa penting program RT bersih itu bagi setiap RT di Kabupaten Malinau, khususnya di RT Bapak sendiri? Sangat penting. Di sisi mana Bapak bisa katakan itu penting? Di RT saya, kebutuhan masyarakat itu sudah terbantu dengan RT bersih. Disitulah perannya RT bersih ini, sehingga kemarin periode yang kemarin di RT kami itu ya
semua pada ramai-ramai harus lanjutkan RT bersih karena mereka sudah mengambil bagian terpenting dari hasil Sudah merasakan RT manfaatnya. bersih itu. Jadi di RT saya tidak ada lagi yang mengatakan bahwa saya tidak tersentuh dengan RT bersih, tidak ada. Jadi saya tambahkan ya, ini perlu diketahui bahwa maksudnya tersentuh bahasanya Pak Ketua ini memang ada usulan yang berdasarkan skala prioritas dari warga dan ada usulan pribadi. Jadi usulan pribadi ini masing-masing 54 KK ini mengusulkan terkait dengan program pribadi, tetapi arahan dari kami pengurus RT ini outputnya itu untuk pemberdayaan. Contoh ya sekarang ini isu untuk pengadaan bibit sawit, kemudian ada warga juga. Berarti dia per kakak Ya ada kita tergantung kesepakatan ya, cuma warga Sembang tadi ya, sembang tadi. itu ya. Jadi dari warga itu ya mengusulkan secara pribadi, tetapi arahan dari Pak Ketua memang arahnya ini untuk 2000 karena kami 2021 sampai 2000 arahnya ke pemberdayaan ekonomi. Ya ibarat kita ini ya tidak mungkin kita kasihkan ya ibaratnya kita kasih pancingnya ya supaya nanti warga bisa mendapatkan ikan. Luar biasa, Kemudian, kan? terkait dengan program juga ya arahan dari DPMD juga sampaikan bahwa ya terkait program inovasi ini kita program RT ini sinergi. Maksudnya ini ya ada program milenial mandiri di RT kami juga untuk tahun anggaran 2022 kita bantu untuk pandai besi. Jadi pandai besi ini kita bantu dalam hal ini warga yang memiliki potensi yang membuat parang apa kita bantu peralatannya. Kemudian untuk program Rasda juga Rasda Plus kita dukung melalui percetakan, ada warga ini yang untuk percetakan pemetaan sawah ya dengan harapan ya dengan dibuatnya percetakan sawah ya menjadi income bagi kehidupan keluarga kita di Kelapis. Mungkin kami geser lagi ke Pak Kadis ya. Kita mau gali Pak Kadis, kenapa RT 4 ini bisa menjadi RT terbaik di Kabupaten Menau? Apa indikatornya Pak Kadis? Ya, apa yang sudah mereka lakukan lah. Jadi saya nggak bisa bilang kenapa mereka jadi karena mereka memenuhi standar penilaian. Jadi kita kan membuat indikator penilaian apa saja nih, apa saja inovasi, apa saja yang dilakukan. Banyak saya juga nggak hafal ya, karena saya termasuk yang saya kebetulan yang menilai untuk wilayah pedalaman perbatasan. Teman-teman di sini, jadi bukan DPMD saja yang menilai, ada dari dinas pertanian kita libatkan, ada dari Dispora, sektor gitu. ya ada beberapa OPD yang memang berkaitan dengan inovasi daerah kita libatkan apa saja nih. Jadi ya karena mereka mendapat penghargaan reward terhadap itu, ya mungkin apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Sebenarnya mereka tidak mengejar itu awalnya, mereka berbuat untuk masyarakat kan, tapi akhirnya ada itu memacu juga, dan ini kami syukuri bahwa ya paling tidak apresiasi yang diberikan pemerintah daerah ini tahun-tahun berikutnya memacu RT-RT lain juga untuk berinovasi berbuat lagi untuk masyarakat. Nah, apakah ada pesan khusus Pak Bupati kepada DPMD untuk DPMD itu ketua RT harus gini-gini ada enggak? Selalu ada. Jadi Pak Bupati ada tipikal orang yang selalu melakukan evaluasi dalam apapun. Seberapa sering dan rutin Pak Kadis melaporkan kegiatan-kegiatan? Kalau di saya DPMD rutin sendiri? secara DPMD itu tiap bulan, hampir tiap bulan saya melakukan kegiatan tertulis laporan kepada pimpinan baik pada Bupati, Wakil maupun Sekda. Tapi kalau yang kegiatan menyangkut hal insidentil tiba-tiba dan sebagainya itu jam 2 pun Pak Bupati telepon ya kita harus siap juga kan, ini menyangkut kebijakan. Jadi beliau mengharapkan begini, beliau mengharapkan bahwa program-program yang sudah diinisiasi pemerintah daerah visi misinya itu bukan hanya pada tataran konsep saja dikuasai oleh OPD-OPD ini, tapi juga harus diimplementasikan. Nah, kami sebagai pelaku birokrasi itu juga tidak hanya belajar secara hati saja, tapi juga harus mendarah daging kan, supaya ketika kami melakukan kebijakan, melakukan tindakan itu juga paham dan dikenal dengan masyarakat. Nah, itu yang memang harus terus dilakukan. Kalau untuk Pak RT dan Pak Sekretaris atau mau dua-dua mau sendiri yang bicara mewakili silahkan. Hal apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Bupati jika Bapak Bupati menonton ini? Baik. Maksudnya terkait RT bersih ya? Ya, terkait RT bersih Pak. Ya, kami dari pengurus RT mewakili seluruh masyarakat warga RT 4 mengucapkan banyak terima kasih untuk program RT bersih yang sudah sangat menyentuh dengan seluruh masyarakat di warga RT, bahkan khususnya di Desa Kelapis ada 4 RT. Jadi kami tidak bisa membuat yang lebih
lebih apa untuk pemerintah daerah ini, tetapi kita mohon dukungan dan doa, dan RT bersih tetap terus berlanjut ke depannya. Kalau Pak Erwin, ada yang ingin disampaikan sama Pak Bupati? Ya, kalau terkait dengan RT bersih, ya kita berharap ya untuk APBD kita stabil lah, supaya anggaran mungkin 2020 nanti mungkin bisa ditingkatkan untuk pagu anggarannya. Wah, hari ini Kak, dengan 3 bintang tamu kita dan semua penjelasannya itu menyadarkan aku sebagai kaum milenial yang kalau dengar RT aja itu wah RT apa sih gitu. Ternyata RT memiliki dampak yang luar biasa, membawa dampak ke daerahnya sendiri. Luar biasa, senang sekali bisa mendengar semua penjelasannya. Dan yang paling luar biasa itu adalah banyak ternyata bangunan yang infrastruktur yang dilakukan Iya, lewat apalagi itu. Wow, hebat sekali. Ya. Oke, terima kasih Pak Ketua RT, Pak Sekretaris, Pak Kadis. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi kita di podcast kita selanjutnya.